Oke guys, sobat Farel Prayoga, apa kabar? Mak Falop. Wah, jumpa lagi di channel YouTube saya, Pendol Official. Hari ini ada berita yang sangat menggembirakan, yaitu mengenai tentang anak mulanang Farel Prayoga. Dan berita kali ini yaitu mengenai tentang anak lanangmu Mak Falov. Nah, ini merasa bangga dan merasa bersyukur karena diterima di sekolah favorit. Nah, dengan jalur prestasi. Saya luar biasa, Mak. Dengan kepandaiannya, kecerdasannya, nah, anak mulana ini Pak ya luar biasa. Wong tua endi sih sing ra seneng ya ngaruh keadaane anak lanang sing pinter sekolah wae ning favorit. Nah, dengan jalur yaitu prestasi. Wais, mari pengen. Dan untuk video ini, wah ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Nah, tentunya emak-emak ini merasa bangga ya dengan anak lanangmu ini. Oke, Mak Falop, mari kita lihat dan kita tonton videonya sampai selesai biar Mak Falop ini tidak gagal paham. Oke, mari kita lihat dan kita tonton video selengkapnya. Aku tuh lupa kalau pengumuman jalur prestasinya tuh sebenarnya kemarin. Nah, terus habis itu aku tuh temanku ada yang ngomong, ada temanku juga yang sekolah yang sama aku, yaitu lab school ya. Jadi temanku tuh ngomong, "Nah, mau masuk?" Ayo, sini boleh kalau mau masuk mah. Iya. Nah, aku dulu. Jadi aku mau cerita mau cerita dulu. Nah, jadi ada temanku namanya tuh Radit. Nah, dia tuh juga sekolah di lab school. Nah, tadi baru hari ini tuh dia ngomong ke aku, "Ral, gimana lu lulus nggak?" Nah, itu aku baru inget kalau ternyata kemarin tuh udah ada pengumumannya. Aku langsung hubungin Om Rais, "Gimana Om, aman?" Dan ternyata lulus gitu. Gimana Om nih fenomena update status juga di IG perihal kelulusan lewat jalur prestasi sendiri bagi orang tua di Jakarta sendiri? Ya sekarang saya memang mendaftarkan Farel lewat jalur prestasi ya, karena dia punya prestasi yang bisa untuk saya daftarkan. Alhamdulillah hari ini pengumumannya saya cek lagi sudah lulus. Mungkin setelah lulus SMP nanti dia akan bersekolah di Lab School Cibubur. Pemilihan sekolah ini mungkin alasannya pertimbangannya. Kenapa saya milih Lab School? Karena kan Lab School ini kan internasional. Jadi saya ingin Farel ini semakin berkembang. Karena apalagi Farel kan sudah bekerja sama dengan label Malaysia yang sudah mengontrak kita di itu 3 negara. Jadi dia harus lebih cerdas, lebih smart. Bahasa Inggrisnya harus bagus. Siapa tahu nanti ada pertukaran. Mereka juga ada program pertukaran pelajar di Prancis, Belanda dan beberapa negara lainnya. Jadi saya ingin Farel ya lebih berkembang, semakin berkembang. Yang diajukan apa saja sih Om untuk bisa dapat jalur prestasi ini? Yang saya ajukan yang pertama yaitu Farel ini pernah bernyanyi di Istana Negara. Mungkin itu yang kedua, Farel pernah dinobatkan sebagai duta kekayaan intelektual dari pemerintah ya, Kemenkumham ya. Nah itu mungkin dua hal yang menjadi pertimbangan buat mereka untuk bisa membawa Farel lulus dengan jalur prestasi. Tapi apa sih Mas alasannya memilih sekolah itu? Ya itu tadi, karena saya ingin Farel ini semakin cerdas ya. Di situ kurikulumnya internasional. Jadi ada bahasa Prancis juga di situ, bukan bahasa Inggris saja. Nanti mereka akan ada pertukaran pelajar ke luar negeri. Ya, biar Farel semakin bisa menyesuaikan diri lah. Berarti itu semakin memantapkan Farel untuk stay di Jakarta dalam waktu lebih lama? Bukan stay di Jakarta aja, Farel kan sekarang juga akan sering warawiri ke Singapura, Malaysia, Brunei kan. Karena kita juga ada proyek di 3 negara itu. Gimana belajar bahasa Prancis untuk Tahu ya aku apa enggak sih ya, Prancis ya susah banget. Bisa, mungkin jadi Insya Allah bisa Bang. Insya Allah bisa. Yakin.
Sebenarnya sih para dari SMA sudah masanya sudah beda daripada SMP ya. Mungkin deg-degannya seperti apa jenjang lebih tingkatkan lebih tinggi lagi di SMA sendiri, bertemu dengan teman-teman dan pelajaran yang makin rumit. Kalau deg-degan aman aja, nggak ada deg-degan sama sekali. Justru aku seneng bisa dapat pengalaman baru setelah aku SMA nanti. Dan ada juga beberapa temanku yang masuk lab school. Jadi ya aku kalau misal belum dapat teman, mungkin aku bisa main sama teman-teman aku sebelumnya yang ada di Al-Azhar. Untuk bahasa asing sendiri, Pak kan apalagi ini kan kelas internasional nggak Om ya? Gimana untuk bahasa asing sendiri, ada kendala nggak sih bahasa asing sendiri? Apa nih bahasa asing, Inggris atau apa? Apa aja? Apa Dia aja? udah mulai les. Nah kalau Inggris aku udah mulai les. Nah cuman kalau Perancis nih sebenarnya opsional deh. Dia kita bisa ngikut atau bisa juga enggak. Nah aku masih pikirin dulu nih ikut apa enggak Perancis soalnya. Kenapa emang itu? Hah? Belum coba ya? Ya belum coba sih bang. Coba. Ya, Tapi tertarik nggak pengen belajar apa kayak udah ribet banget dari awal sih. Aku tuh juga ngurusin bahasa Prancis nih tertarik sih. Tapi kayak masih dipikir-pikir gitu, lihat aja lah gitu kan. Oke, yang menarik tadi kan mungkin bisa dijelaskan sedikit sih kondisi kampung halaman ya, sendiri seperti apa kesulitan tadi Ya, saya kan baru tiba hari ini jam berapa? Udah jam 11 ya. Baru tiba hari ini di sana itu saya selama 6 hari saya di sana itu nggak ada jaringan, mati lampu, BBM susah juga dan di untuk daerah-daerah yang kena banjir itu mereka masih belum mendapat makanan, bahkan ada beberapa tempat yang sama sekali belum tersentuh bantuan, belum tersentuh. Ya mungkin alasannya belum nggak ada jembatan itu putus untuk akses ke untuk masuk bantuan itu susah. Nah di situ saya sama Farel ngobrol, Farel gimana kalau kita buka donasi nanti Farel Januari setelah kita syuting di Turki nanti Farel saya terbangkan langsung ke Aceh untuk menyapa langsung adik-adik. Saya ambil segmen anak-anak yang sekolahnya sudah hancur gitu ya, kita bawa bantuan entah itu buku, seragam atau apalah yang mereka butuhkan dan Farel bisa langsung ngasih terjun ke tempat langsung. Insya Allah di Januari ya adalah setelah kita dari itu. Siapanya sendiri nanti apa sendiri melihat kondisi yang diterjang kemarin bencana ini gimana sih? Kalau persiapan, aku ngikut aja sama Om Rais ya, kita ngalir aja gimana enaknya. Tapi intinya kayak insya Allah kita Januari. Dia udah terbiasa ke Aceh, mungkin udah 5-6 kali udah. Lebih lah. Ya, mungkin lebih ya. Jadi maksud saya ya apa salahnya sih kita membantu karena mereka sekecil apapun bantuan dari kita itu sangat berharga untuk mereka saat ini. Karena memang betul-betul sulit sekali. Dan saya menyaksikan langsung. Bahkan keluarga saya, kakak saya sendiri rumahnya tenggelam. Iya. Mudah-mudahan gitu ya, kita dengan cara seperti ini mungkin kita bisa meringankan beban mereka yang kena musibah di sana. Oh, tapi benar nggak sih ada satu wilayah atau satu kampung yang hilang? Ada 5 kampung yang hilang, bukan satu kampung. Berita yang saya dengar dari Gubernur Aceh itu ada 5, itu udah menjadi Aliran sungai. iya, udah hilang dari, udah nggak ada lagi sama sekali. Sebegitu dahsyatnya rasanya. Tsunami seolah-olah mengingatkan tsunami. Ya, mengingatkan saya tsunami tahun 2004 gitu ya. Ya mungkin bisa dibilang ini kejadian ini bikin trauma banget ya. Apalagi bagi anak-anak itu kan. Saya berharap Farel kita nanti sama-sama ke sana Farel. Mungkin saya akan bukanya saya belum secara resmi saya belum posting, tapi nanti saya akan transparan istilahnya, nanti saya akan paparkan seberapa pun bantuan dari yang ada. Pokoknya sekecil apapun itu sangat bermanfaat untuk mereka. Luar biasa ma anak mulanang ini Farel Prayoga, wais. Semoga kedepannya selalu cerdas ya. Dan sangat luar biasa sekali di jiwa sosialnya ya, guys. Masih memikirkan orang-orang yang perlu membutuhkan, guys. Sangat luar biasa sekali nih anak mulanang.
Gimana Pak? Pengen bangga punya anak seperti ini Pak. Wah, sangat luar biasa ya kan. Dengan bangganya dan bersyukurnya atas diterimanya di sekolah favorit dengan jalur prestasi. Bah, idaman, idaman. Dan kita tinggal ini ya, mendoakan aja apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan ini terkabul. Amin. Oke, Mak Falop, terima kasih yang sudah menonton videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Bye-bye.